Gravitasi adalah fenomena alam di mana semua massa atau energi di alam semesta termasuk planet, bintang, galaksi, dan bahkan cahaya saling tarik-menarik. Di bumi, gravitasi menyebabkan berat benda-benda fisik, gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut, dan gravitasi matahari menyebabkan planet-planet dan banyak objek lainnya mengorbit di tata surya. Di alam semesta, gaya gravitasi materi di ruang angkasa menyebabkan materi ini menumpuk membentuk bintang dan menyebabkan bintang-bintang itu berkelompok membentuk galaksi, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur alam semesta berskala besar terbentuk oleh gravitasi. Gravitasi memiliki rentang nilai yang tak terbatas. Namun, efeknya semakin melemah jika targetnya semakin jauh. Inilah 5 tempat yang tidak ada dampak dari gravitasi. Yang pertama adalah kawasan pemukiman Rua do Amendoim di Brasil. Sekilas, tempat ini umumnya terlihat seperti apartemen. Namun jika dilihat lebih dalam, ada fenomena gravitasi yang aneh, di mana mobil maju atau mundur dengan sendirinya, jika tidak diparkir dengan rem tangan. Hunian eksotik ini terletak di negara Brasil. Tempat ini juga dikenal sebagai Paanut Street. Sekilas, tempat ini tidak jauh berbeda dengan apartemen atau kompleks biasa. Namun ternyata apartemen dengan populasi yang cukup besar memiliki kekhasan. Rua do Amendoim adalah tujuan wisata bagi wisatawan yang ingin merasakan betapa pentingnya apartemen ini. Di jalan ini, mobil yang tidak diparkir dengan rem tangan akan melaju sendiri ke belakang atau ke depan. Menurut warga setempat, keanehan tersebut berasal dari arwah nenek moyang yang tinggal di Rua do Amendoim. Namun setelah dibuktikan, ternyata ada kepentingan yang tidak beraturan di tempat ini. Ilmuwan mengklaim bahwa ada medan magnet di tengah benda ini yang menarik mobil logam. Kedua adalah Bendungan Hoover di Nevada, Amerika Serikat. Bendungan ini sebenarnya merupakan situs yang digunakan untuk irigasi pertanian, industri, dan budidaya air. Bendungan Hoover juga merupakan rumah bagi satwa liar yang mengelilingi bendungan, termasuk kambing dan rusa. Namun, ada kejanggalan yang membuat bendungan ini menjadi spot favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Di bendungan ini, kita bisa melihat langsung terjadinya ketidakteraturan gravitasi. Alhasil, bendungan setinggi 220 meter itu menjadi daya tarik wisata bagi banyak orang. Hal aneh yang terjadi di tempat ini adalah air yang mengalir ke bendungan tidak menyentuh tanah dan mengalir seolah melawan gravitasi. Banyak orang datang ke tempat ini untuk mengabadikan momen menguji kejanggalan tersebut. Ketiga tempat lain di mana gravitasi tidak beraturan adalah Magnetic Hill, Australia. Tempat ini memang menjadi objek wisata dengan pemandangan dataran alam dan artefak bersejarah Magnetic Hill yang memukau. Namun di bukit ini kami merasakan tarikan magnet yang benar-benar unik. Banyak orang datang ke Magnetic Hill untuk merekam video kendaraan mereka yang bergerak ke atas bukit karena tarikan magnet yang kuat. Keempat, ilmuwan pertama kali menemukannya pada tahun 1939, tempat di mana gravitasi tidak berguna di Mystery Spot, California, USA. Di Santa Cruz, California, USA, kita dapat merasakan ketidakteraturan gravitasi di tempat yang disebut Mystery Spot. Pada awalnya tempat ini bukanlah kawasan wisata, namun karena memiliki ciri khas tersendiri maka tempat ini terbuka untuk umum sehingga banyak orang yang dapat merasakan gravitasi yang tidak terdapat di tempat lain. Situs ini pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 1939 dan dibuka untuk umum pada tahun 1940. Banyak orang datang ke sini untuk memotret kurva, pelampung, dan hal menakjubkan lainnya. Terakhir, ada air terjun di Kepulauan Faro. Salah satu pulau milik Persemakmuran Inggris ini memiliki pemandangan alam yang eksotis. Banyak juga air terjun yang bisa kita temukan di pulau ini. Namun ada air terjun yang menarik di pulau ini. Berbeda dengan air terjun lain yang menyemburkan air. Salah satu air terjun di Kepulauan Faro justru menyemburkan air yang seharusnya jatuh. Pulau-pulau itu ditemukan pada abad ke-5 oleh seorang pendeta Irlandia bernama Santo Brendan. Dari tahun 1035 hingga 1814, Kepulauan Faro adalah bagian dari Kerajaan Norwegia, yang berada unipersonal dengan Denmark sejak tahun 1380. Pada tahun 1814, Perjanjian Kiel menyerahkan Norwegia ke Swedia, sementara Denmark mempertahankan wilayah Atlantiknya, termasuk Kepulauan Faro, Greenland dan Islandia.
Meskipun Kepulauan Faroe adalah bagian dari Kerajaan Denmark, mereka memiliki pemerintahan sendiri sejak 1948. Pemerintah Kepulauan Faroe mengontrol sebagian besar urusan di wilayah tersebut, kecuali pertahanan militer, polisi, peradilan, mata uang, dan kebijakan luar negeri. Karena Kepulauan Faroe tidak termasuk wilayah pabean yang sama dengan Denmark, mereka memiliki kebijakan perdagangan independen dan dapat membuat perjanjian perdagangan dengan negara lain. Kepulauan Faroe memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral yang komprehensif dengan Islandia yang dikenal sebagai Perjanjian Holvik. Mereka diwakili di Dewan Nordik sebagai bagian dari delegasi Denmark. Dalam olahraga tertentu, Kepulauan Faroe memainkan tim nasionalnya sendiri. Mereka tidak menjadi bagian dari Komunitas Ekonomi Eropa pada tahun 1973, tetapi mempertahankan otonomi atas penangkapan ikan di perairan mereka sendiri.